Seperti ini. Ini satu saja. Oke. Sudah terbaca PPT saya? Sudah Sudah, dokter. terbaca ya? Sudah, dokter. Oke. Ini program kesehatan ambing dan mastitis. Namanya program kesehatan ambing. Jadi kalau kamu punya sapi perah, saya pernah, pasti pernah merasakan yang namanya mastitis. Hampir semua sapi perah itu hampir semuanya lah pernah merasakan mastitis. Atau hampir semua peternakan pasti pernah merasakan namanya mastitis, radang ambing. Mastitis itu macamnya banyak sekali. Ya paling gampang nanti ada yang subklinis, klinis gitu paling gampang. Tapi nanti ada macamnya, banyak sekali. Ya, makanya jangan sampai kena mastitis. Perlu adanya apa? Program kesehatan ambing. Gimana caranya biar sehat? Ya banyak caranya. Ya, salah satunya kamu harus disiplin. Orang satu disiplin, kamu juga sama. Kamu kalau nggak sapi harus disiplin. Apa disiplinnya? Satu, kalau pagi dimandiin, gitu, sapinya dimandiin, ya, wah, jam yang sama, dengan orang yang sama, apanya gitu, dengan tempat yang sama seumpama ya. Tempatnya bisa berubah-ubah, tapi sekurangnya sama, jamnya, disiplin, teratur, jujur, banyak. Jujur apa? Yo keras sampai habis. Setelah diperas apa? Dicelupunting. Jadi itu dipping, diperiksa kesehatannya dengan cara apa? Dengan cara menggunakan paling gampang menggunakan CMT, California Mastitis Test. Apakah lebih kamu kena mastitis atau tidak? Nah, dengan cara apa? CMT, California Mastitis Test. Ada itu namanya. Kamu pernah mendengar itu? Oke ya. Ini banyak faktornya itu perkandangan. Perkandangan. Namanya kandang sapi itu sebenarnya harus di luar kandang, maaf, di luar rumah pemilik atau rumah peternak. Biasanya namanya kandang sapi itu kalau di desa, maaf ya, itu satu rumah dengan pemiliknya. Itu kan memang peternak kita itu masih sambilan, belum profesional. Kalau profesional di luar pasti. Jadi perkandangan, ventilasinya harus bagus, kemiringannya harus bersih. Kalau bisa di luar rumah. Nah, kita Anda, pemiliknya, kandangnya, sapinya, jadi satu dengan dapur, masak di situ, makan di situ, nggak perlu kena matahari. Kemudian lantainya juga nggak dari apa, dari apa ya harus diplester, tidak diplester. Ya. Jadi gampang sekali sakit. Pakannya seadanya, ya. Jadi pakannya seadanya. Yang penting cari rumput, nggak dihitung berapa kuantitinya, berapa pakan penguat, berapa hijauannya, enggak. Penting kasih. Sudah hitungannya kan, pakan hanya 400 kilo, 40 kilo hijauan. Terus berapa penguatnya, berapa konsentranya, tergantung dari jumlah susunya. Kamu sudah tahu lah, kamu sudah dikasih tahu apa para ternak lah, udah luar biasa. Baik. Jadi akan diperhatikan. Manajemen perahan, manajemennya. Itu manajemennya nanti kita bahas satu. Istimewa, itu pemeriksaan mastitis minimal 13 kali. Pemeriksaan mastitis minimal 13 kali. Bisa. Bisa 13 kali mastitisnya. Pakai apa? Pakai CMT.
tidak ada reagennya. Ya. Kemudian periksa penyakit yang lain. Yang itu apa kita itu kalau nggak sakit nggak periksa. Kamu mau periksa kamu. Coba kamu periksa kamu. Periksa kabar darah kamu. Nggak pernah periksa kabar darah. Dan saya yakin kamu nggak pernah periksa kabar darah. Coba diperiksa berapa kolesterol kamu, berapa gula kamu, berapa asam urat kamu. Kamu tiap hari makan telur, daging, ayam, ikan. Itu pasti ya. Pasti makan salah satu meskipun untuk laut. Pasti. Ya. Nasi, rempeyek, emping, kacang. Ya coba. Kamu kalau makannya sop buntut, maaf ya, sate guli, roti prima seperti itu, coba periksa kolesterol kamu. Coba diperiksa kolesterol kamu. Saya akan tidak pernah periksa kamu. Setahun sekali diperiksa. Kali kamu periksa kesehatan itu pada waktu kamu masuk di UNER ya, diperiksa kesehatannya. Dan setelah itu kamu tidak pernah periksa. Coba diperiksa, berapa sih? Biar apa? Biar minimal tahu, oh seperti ini toh, kondisi saya seperti ini toh. Ya. Kalau kalau memang, oh di kolesterolnya, ya makanya mungkin hati-hati, hati-hati. Kebetulan masih muda, Pak. Sudah tua, Pak. Seperti saya ini kalau kena jadi saya sering batuk ini. Batuk itu mulai Selasa kemarin, sudah 10 hari ini, 10 hari. 10 hari ini batuk. Enggak sembuh-sembuh. Sampai gini, udah tua gitu seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian kesehatan pemerah. Kesehatan pemerah ini. Ya, jadi jangan sampai pemerahnya juga sakit. Kamu sudah dapat solusi, ya, jadi pemerahnya harus sehat. Kalau sakit, jangan merah. Kalau dia batuk, sakit, ya nanti sebenarnya sakit. Kalau dia zoonosis kan, apa contohnya? Banyak, oh gampang TBC, banyak. Kena sapinya kalau kamu TBC, biar nggak TBC. Ya, nah, ini pemerahnya. Jika ada luka, istirahatkan. Maksudnya luka itu kamu, kalau kamu luka, ya tanganmu luka, jangan merah kamu. Kalau kamu luka merah, nanti sapinya kena mastitis, kena bakteri ya dari kamu. Itu. Ini sepele. Oh, batuk-batuk. Gitu. Kalau kamu sakit, istirahat, ganti yang lain. Ya, sepele. Ini perkadangan ya. Ini mengatur kelembapan dan ventilasi udara kandang ya. Bisa baca aja. Tapi ya moga-moga kandangnya sesuai seperti itu. Yang bagus ada kelembapannya, ada ventilasinya. Kadang-kadang kandangnya cuma sesek gitu, tertutup semua atas genteng biasa. Ya, lantai kandang mungkin kemiringan ada kemiringannya. Biar apa? Biar air bisa mengalir. Biar bisa disemprot gampang ikut saluran airnya gitu. Jadi biar bersih. Ya, jadi sebelum diperah dibersihkan lantai kandangnya. Kalau dikasih karpet, ya kasih karpet. Itu sekarang banyak sampai dikasih karpet. Kenapa? Biar tidak terpeleset sapinya, biar tidak jatuh. Ya, lantai kandang punya kemiringan, setiap hari dibersihkan, gitu. Dibersihkan. Yang dibersihkan, sapinya dibersihkan, yang merah juga bersih. Ya, jangan sampai nanti yang merah tidak bersih. Yang merah juga bersih. Pengetahuan kepada pekerja kandang. Jadi pengetahuan tentang apa kandang harus tahu. Kesehatan sapi. Ada ruang gerak untuk sapi yang sudah berdiri. Jadi jangan sampai empetan ya. Jangan sampai sapi itu duduk terus, tidur terus ya. Ada ruang geraknya. Banyak, oh ini ada 10 meter persegi diisi berapa sapi. Jangan makin kasihan. Sesek. Gitu. Jadi ini sapi bisa berdiri. Diri bisa exercise, kalau perlu jalan jalan-jalan. Tapi saya pernah tidak pernah jalan-jalan, cuma di kandang terus saja. Jalan-jalan, jalan apa? Jalan di keluarga ya. Saya patuh mesti keluar saya. Makan ini makannya. Kalau makan yang baik untuk daya tubuh, itu wajib makan ya. Kita harus wajib makan ya. Pemberian makan segar dan kesenteran sebaiknya setelah pemerahan ya. Oke. Minimalkan faktor predisposisi mastitis ya tadi. Oke.
Terus kaca. Metode pemerahan. Waktu pemerahan dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Tapi kalau produksinya di atas 25 liter, kalau bisa 3 kali sehari. Karena apa? Jangan sampai di ambing itu susunya banyak. Jadi susu kalau di ambing itu susunya enggak diperah, itu bahaya. Harus diperah, harus dihabiskan. Ya, jadi kalau merah sapi itu harus dihabiskan. Jangan, oh masih sisa untuk besok, untuk nanti, jangan, enggak boleh. Kalau enggak diperah tuntas, malah sakit nanti kena mastitis. Kalau udah jadi susu, enggak diperah, itu malah justru rusak susunya di dalam itu. Dia sakit. Ya, jadi diperah tuntas. Enggak boleh sekali diperah, oh masih sisa untuk nanti sore, enggak boleh. Habis. Sama dengan kamu nanti kalau kamu punya baby, mbak-mbak ini, ibu-ibu ini, calon ibu. Kalau punya baby, ya diperah. Kalau masih sisa sedot, disimpan, masuk di kulkas atau freezer. Jangan, oh untuk nanti, untuk besok, jangan, sakit nanti kamu. Manteng-manteng, ini kan terus kalau lakasi, enggak boleh. Ya, harus tuntaskan. Jadi kalau produksi di atas 25 liter, 8 kali sehari. Mungkin pagi, siang, sama sore. Jarak pemerahan, ini menurut dihasilkan jarak 12 jam. Tapi jarak 12 jam, misalnya kalau pagi itu jam 6 itu diperah, atau setelah subuh itu diperah jam 5. Nanti secepatnya disetorkan ke koperasi, gitu, koperasi. Jadi nanti sama jam besar lah ya. Jam 3 jam 2 diperah lagi, ya nanti setor ke koperasi. Sempat jadi setrika. Jangan lama-lama, kalau disimpan nanti rusak ya. Jadi kalau perah langsung setrika. Saring setrika. Milker gitu. Jika jarak tidak sama, bisa volume susu pagi pasti ya, pagi lebih banyak daripada sore, karena pagi itu kan panjang waktunya. Mulai jam 4 sore tidak kamu perah setiap pagi hari kan, hampir 14-15 jam. Tapi kalau pagi kan pagi jam 6 perah, jam 2 diperah lagi, jam berapa? Jam 8 jam. Jadi beda. Dan pemeran harus benar, alat harus bersih, tahapan pemeran harus benar. Ini tentang pemilihan satu, bersihkan. Jadi bersihkan pemeran. Kemudian dibersihkan, sapi dimandikan, cuci dari leher paha ya, apa dicuci ya, dari paha sampai sapi dicuci biar jatuh reruntuhan kotoran ya, dicuci. Ambil kasih air hangat, ya dikasih air hangat, dipijat-pijat, dilus-lus, diraba-raba, biar apa? Biar terangsang. Jadi biar nanti susu keluar dengan maksimal ya, jadi dirangsang maupun kita rangsang. Kasih arahan. Di bung 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 gitu. Jadi dia akan terangsang gitu. Kemudian dia akan susuan keluar dengan sempurna. Ini dulu saja. Dia tenang. Memeriksa alat pemerahan, mengikat ekor bila diperlukan ekor diikat sama kaki ya, kaki sama paha diikat. Biar tidak kuat gabit, biar tidak ngotori susu. Ya. Kemudian membersihkan tangan pemerah, dibersihkan tangan pemerah, dibersihkan. Ya. Membersihkan mesin pemerah, melakukan uji strap cup. Uji strap itu sama itu uji pilih mudah ya, itu hampir sama dengan Fosia, sama dengan CMT. Cuma CMT itu pakai reagen ya, ada reagennya CMT itu. Tapi kalau strap itu cuma cawan Petri ya, cawan Petri yang bisa untuk tanam bakteri itu. Cawan Petri, kamu kasih dasar hitam ya, dasar hitam atau cat hitam. Dan nanti susu pacaran pertama dibuang, pacaran kedua diperah ya, kemudian kamu lihat, kamu perah, itu pacaran kedua kamu taruh di cawan Petri, ya, kemudian kamu lihat, kalau dia ada jonjotnya, ya mungkin itu kena yang namanya mastitis subklinis, ya, jadi ada jonjotnya. Tapi kalau dia bersih biasa, ya sehat. Jadi gampang gitu. Jadi nanti kelihatan ada jonjotnya, ada agak kuning, agak anu lah. Kamu jonjot itu agak kental gitu, jonjot itu. Atau kalau tidak ada strip cup bisa, tidak pakai alat bisa di lantai. Lantai dibersihkan, langsung ceret gitu, dia di lantai. Kalau ada jonjotnya, ya itu mungkin dia kena mastitis klinis. Kalau di lantai langsung disiram
Jangan sampai kalau dia kena mesin kulit kamu diam kan, nah ini banyak bakteri nanti. Ya, tapi kalau pakai ini, pakai strep ini, ya, strep ini ya, kayak John Petri, udah langsung kamu, oh ya positif, maaf, oh ya positif seklinis, ya diobati, diobati, diobati. Nggak usah nunggu klinis. Biasanya kalau seklinis itu adalah sapi sehat, tidak ada gejala sakit, tetapi produksinya turun. Ya, itu namanya masih klinis. Jadi biasanya gejalanya seperti itu. Produksinya turun, tapi sapinya sehat, tidak ada gejala sakit. Ya, tidak panas, sapinya juga tidak sakit, diraba tidak sakit. Biasa kan sakit, diraba itu kayak ada panas, itu, hangat, itu. Tidak, semua sehat semua, semua normal, cuman produksinya turun. Ya, dia kena masti subklinis. Ya. Tadi pemerahan ya, ini sudah menggunakan 5 jari, hand method ya, jadi 5 jari. Jadi biasanya menggunakan gini. Jangan terus merah itu tarik ini, tarik gini. Nah, tarik gini. Ini tarik gini, tahun dulu itu jangan. Nanti lama-lama putingnya panjang putingnya. Harus kayak 5 jari gini. Jadi ini nanti ya jari-jari ibu jari sama telunjuk ya. Umpama ini maaf ya, gimana ya sebentar. Ini puting, ini puting. Ibu jari sama telunjuk itu gini. Delegasi ya, delegasian. Ya, delegasi dah. Kalau delegasi gini berarti susu sudah bisa naik lagi. Ini di atasnya ambing. Ya putihnya gini. Nah gini, terus kita gini satu. Nah gini. Kayak lagi, gini lagi. Ya gini. Ini harus gini. Temunya Murli Mojar. Ya, buat Murli Mojar tadi. Ini yang mana sepertinya harus seperti ini. Jadi putihnya tidak panjang, tidak. Kalau itu kalau putar gini, namanya putihnya sakit ya panjang, bukan sakit tidak, tapi tambahnya memanjang ya. Jadi tekan ibu jari dan jari telunjuk dengan posisi melingkar pada pangkal puting gitu. Sehingga susu tidak dapat kembali ke ambing. Tekan jari tengah ke puting agar susu memancar keluar. Tekan jari manis ke puting dan pernah menggunakan tekan yang tetap, tapi puting jangan ditarik ke bawah. Oke ya, ini. Tekan jari kelingking ke puting dan perah seluruh jari tangan sampai susu keluar sempurna. Lepaskan tekanan tangan dari puting dengan membuka semua jari sehingga puting berisi susu kembali. Jadi, ya, sudah lepas lagi, pas lagi. Ulangi cara tersebut dengan menggunakan tangan yang lain. Dua bisa. Untuk mengakhiri proses pemerahan dilakukan dengan uji strep methods. Ini yang ditarik, ditarik, ditarik. Sudah habis ditarik. Biar tuntas, biar habis susunya. Ya, jadi kalau semua habis, ya ini tarik. Dengan metode strep method. Ini strep method adalah jika susu yang keluar sudah sangat sedikit, pemerah diakhiri dengan jalan memerah susu dengan ibu jari dan jari telunjuk untuk mengeluarkan sisa-sisa susu dalam puting. Ya, jadi kalau pertama begini ya segini, ya gini, ya kayak gini. Jadi biasa puteran udah gampang tarik terus, mulai awal tarik terus ya kasihan. Ya, kasihan. Lama putingnya juga lubangnya juga lebar, itu panjang, gampang kena kotoran, akhirnya mudah kena mastitis. Ya, ya, siap ya. Ya. Selesai diperah,
lakukan namanya celup puting atau ditch dipping. Setelah diperah, nanti ini puting, ya kemudian nanti ada apa, cairan, dicelupkan gini, namanya ditch dipping. Biar apa? Biar lubang puting kembali menutup dan bakteri-bakteri yang ada di apa, puting akan mati, gitu. Jadi perlu namanya celup puting atau ditch dipping. Itu harus itu ya. Jadi setelah selesai diperah, kasih celup puting, kasih antibiotik. Pindahkan susu ke dalam milk can dengan dilakukan penyaringan dengan saringan yang kain yang bersih. Jadi susu, kalau setelah kamu perah, diambil masuk ke milk can, disaring, gitu. Kemudian, nah ini kamu pasti tidak punya alatnya ya, harus direndam dalam air dingin ya, tidak punya ya, tidak masalah. Ya memang susu itu memang handling sulit ya, jadi jarang ada, perusahaan susu jarang ada. Maksudnya orang-orang yang punya susu kemudian dia punya usaha susu jarang ada. Karena apa? Ya memang susu itu repot sekali, handling sulit sekali, beda sama daging, beda sama telur. Ya, yang ada emang pengusaha susu banyak, besar-besar, tapi yang kecil tidak ada. Jarang ada yang menang, jarang ada. Ya, karena memang perlu peralatan yang mahal. Oke, tadi ya, sekarang kita langsung ke Mas Titis ya, biar cepat Mas Titis. Mas Titis ya ini adalah definisinya ya, silakan. Menurut definisi apa tuh Mas Titis? Segala macam luka pada bagian dalam kelenjar ambing gitu. Ya, menurut Brown, reaksi keradangan pada ambing, oke. Ini jadi definisi dari mastis. Gitu. Yang penting adalah apa? Tadi apa? Adalah radang pada ambing. Harus tahu nih. Harus luar kepala ya, luar kepala ya, luar kepala. Kalau mau tahu semuanya, radang-radang itu banyak sekali ya. Sitis, limpa atau apa, harus tahu. Jangan lupa. Banyak contohnya radang limpa atau apa. Itu antri yang strategis ya. Penyebabnya ini ya misalnya kayak bakteri, jamur atau yang lain gitu. Ini ada 55 spesies bakteri, 26 spesies jamur gitu. Paling banyak apa? Staphylococcus aureus sama Streptococcus gitu. Staphylococcus aureus, Discalculae, Clifford sampai Pseudomonas gitu. Nah ini penting ini kerugiannya. Kerugiannya. Jadi pada sapi yang kena mastitis cukup tinggi kerugiannya. Ya. Ini per kuartir. Ya. Penurunan per kuartir 15 sampai 50%. Yang namanya mastitis itu tidak harus semua karena kita punya 4 kuartir, gitu, sapi itu punya 4 kuartir, mungkin yang kena cuma 2 kuartir. 2 kuartir. Nah, jadi ngeceknya pakai apa? Ya tadi mau ceknya pakai CMT, kalau yang sakit ya, kuartir yang sakit atau puting yang sakit, tolong diperah belakangan. Jangan sampai kalau 4 kuartir, yang sakit 2 kuartir, yang diperah pertama justru yang sakit, salah. Yang diperah yang sakit, nanti akan menulari kuartir yang sehat. Ya, jadi yang perah yang sehat dulu, baru yang sakit. Ya. Umumnya bisa 15 sampai 50% kalau diperhatikan. Per individu bisa 5 sampai 28%. Ini mempengaruhi kualitas susu. Lemaknya turun. Lemak turun. Berapa lemak susu? Saya tanya, berapa lemak susu? Ayamnya suka berapa lemak susu? Siapa yang tahu? Berapa lemak susu? Tahu? Kalau sudah perlu kan? Ya. Berapa lemak susu? Masuk enggak tahu. Tunggu ya. Berapa lemak susu, Mas, Mbak? 3,45%. Nah, oke lah, setel 3 lemak susu. BKTL. Apa itu BKTL?
Apa itu BKTL? Bahan kering tanpa lemak. Bahan kering tanpa lemak. Bagaimana cara menghitung BKTL? Bagaimana cara hitung BKTL? Bahan kering dikurangi lemak. Bahan kering kurangi lemak. Benar, sangat benar. Bagaimana menghitung bahan keringnya? Susu dikurangin air. Susu dikurangi air. Berapa airnya? 87,9%. Untuk mengetahui aja 87,9. Berapa bahan keringnya? 12%. Dari mana 12% hitung-hitungnya? Oh, berapa? Airnya 88. Benar. Berarti bahan keringnya berapa? Berarti 12. Benar. Tapi bagaimana cara menghitung BK? Kalau kamu menghitung BK, berarti ketemu airnya, toh? Tapi bagaimana cara menghitung BK-nya? Benar tadi, airnya 88, benar lah. BK 12 benar, sudah benar. Tapi bagaimana cara menghitungnya BK itu? Tahu? Oh, ada praktikumnya kan? Pasti tahu kamu harusnya. Belum praktikum dok yang bahan kering. Belum praktikum? Tapi ada kan di buku Iya. praktikum, ada buku praktikum ada kan? Kan itu udah ada pengantarnya. Ya, udah ada pengantarnya kan? Pasti udah dikasih sama Bu Rima, sudah dikasih apa? Pengantar praktikum tentang BK itu. Ayo, gimana cara kita biar tidak lupa? Jadi memang susu itu ada dua komponen utama, yaitu air sama bahan kering. Air sama bahan kering. Umpama kamu nanti dokter hewan, kamu kerja di Nestle, kamu di bidang produksi, sama bos kamu, "Ayo Mbak atau Pak Dokter tolong dihitung, ini ada susu dari koperasi nih, itu ada 1 tangki itu 20.000 liter atau 20 ton. Hitung, berapa bahan keringnya?" Harus tahu kamu, harus tahu. Itu ada di buku apa, buku pengantar praktikum dengan menggunakan rumus Fleischmann. Kalau ada bukan Fleischmann, cara menghitung bahan kering. Fleischmann itu adalah untuk menghitung bahan kering, tolong diperhatikan ya, diperhatikan dengarkan. Kamu harus tahu 2 faktor, 1 faktor lemak, kedua biji. Kalau kamu tahu biji, kamu tahu lemak, nanti ketemu bahan keringnya. Lemak pakai Gerber, gitu. Ada toh? Pakai Gerber, biji Gerber. Hitung biji kamu bisa, hitung biji. Harus tahu panas susunya, tahu skalanya, gitu. Panas susu tahu, skala tahu, koefisien tahu, ketemu bijinya. Kalau sudah ketemu biji, ketemu biji, ketemu lemak, dihitung bahan keringnya. Pakai rumus Fleischmann. Jadi BK sama dengan bahan kering sama dengan atau total solid sama dengan ada di rumusnya 1,23 kali lemak kali L lemak 1,23 kali lemak ditambah 2,71 kali L atau lemak ya kali 100 BJ-1 per biji. Salah. Itu habis Fleischmann. Jadi BK sama dengan 1,23 L plus 2,71 kali 100 biji min 1 per biji.
Nah di apa, di waktu pengantar praktikum belum dapat itu, Mas? Belum? Udah dokter. Sudah. Namanya rumus placement. Jadi nanti kamu kalau kalau praktikum, kalau sudah ngitung lemak, ngitung BJ, berarti bisa ngitung BK. Kalau BKT-nya ketemu, berarti BKTL-nya ketemu. Apa BKTL? Bahan kering kurangi lemak. Gampang toh? Kalau BK-nya ketemu, berarti kadar airnya ketemu. Selesai. Ya, nah, itu cara ngitung bahan kering. Jadi kalau hitung BKTL-nya, jangan langsung BKTL sebenarnya BK kurang L, ya udah benar memang BK kurang L, benar. Tapi bukan itu. BK-nya berapa BK-nya? Nah, BK-nya hitung apa? Rumus placement. Untuk hitung BK, mau tahu lemak, kamu tahu biji. Lemak ketemu, biji ketemu, sudah ketemu bahan keringnya. Gampang itu. Kamu hitung lemak, banyak sekali caranya. Ada dengan Gerber, Shakespeare, Bonema, ya, Sheffield, Bonema, Kohler, gitu. Banyak sekali caranya. Gottlieb, ada 6 atau berapa itu. Protein tetap, betul. Kasein turun 5-8% ini kasein. Kasein itu adalah protein muda susu. Kalau pada daging namanya indamiosin, ya, indamiosin. Perhatikan. Oke, saya teruskan saja ini. Faktor-faktor yang diperhatikan pada penentuan positif satu, cara pengambilan deklaratif. Ya, deklaratif dilakukan dengan cara pemeran yang higienis, penyimpanan secara transportasi, gitu, dan pada waktu periode laktasi. Gitu. Jadi kamu nanti kalau ngecek pasitis pada awal laktasi, ya pasti nanti kalau dicek pakai apa pakai CMT pasti positif karena apa? Awal laktasi itu apa? Mengandung albumin, globulin, leukosit, jadi seperti tahu susu. Digoyang-goyang aja, dikasih reagen langsung. Nanti kamu kalau pakai CMT itu susu ditambah sama reagen nanti akan menggumpal, akan menggumpal. Itu nanti kalau menggumpal berarti positif. Akan kental, betul, kental itu. Kayak ingus itu, maaf. Seperti itu. Jadi kalau udah laktasi, ya itu enggak usah dikasih apa-apa ya, kalau dikenakan apa, kalau digoreng juga kental karena apa? Karena termasuk kolostrum itu, kolostrum. Atau susu kolostrum. Jadi harus tahu ya. Air latte banyak mengandung klorid. Oke. Oke. Saya ini ya, maaf saja. Mungkin kontrol pencegahan, ya. Pencegahan penyebaran bakteri selama pemerahan itu. Kemudian pengobatan semua sapi terinfeksi selama masa kering. Masa kering itu adalah masa, jadi sapi, masa kering itu ya, kalau sapi bunting, sapi mau melahirkan, ya, 2 bulan sebelum melahirkan, itu harus dihentikan, namanya masa kering. Jadi di waktu masa laktasi, gitu, masa laktasi, kemudian sapi itu bunting, 2 bulan sebelum dia melahirkan, itu diberhentikan pemerahannya, tentunya masa kering. Biar apa? Ya biar fetusnya sehat. Kalau kamu sapi mau melahirkan, sudah 2 bulan mau melahirkan, masih kamu perah terus, ya kasihan nanti. Fetusnya semakin besar, mau dapat dari mana? Wong susunya kamu ambil semua, kamu perah semua. Nah, itu biar apa? Biar sapinya juga sehat, fetusnya sudah sehat. Jadi 2 bulan sebelum melahirkan, diberhentikan. Gitu. Namanya masa kering. Jadi pemberitaannya dengan langsung berhenti bisa atau dengan cara interval. Ya. Kemudian kaling sapi yang kronis yang saya dikeluarkan, bakteri yang bermutasi menempel pada ujung puting dikurangi, ya tadi ada penyakit menjaga kebersihan sekitar sapi, ya terutama pada akhir masa kering dan partus. Ya, jadi waktu dia mau partus, mau melahirkan, tolong yang sehat, yang bersih, gitu. Kontrol kesehatannya sebelum dia partus.
Ini beras sapi trauma EP, pengobatan harus tuntas. Jadi pengobatan harus tuntas pengobatannya, diobati tuntas. Jadi kalau antibiotik ya 3 hari. Kalau kamu sakit diobati ya 3 hari, dikasih antibiotik, gitu. Sama dengan sapi. Kalau disuntik ya 3 hari suntik. Hari ini suntik, besok suntik lagi, besok suntik lagi. Nggak boleh terus hari suntik, nggak disuntik nggak boleh. Harus 3 hari minimal. Kamu kalau sama dokter itu minum antibiotik harus habis 3 sampai 5 hari. Sama dengan sapi juga harus tuntas. Tapi kalau sapinya jauh di gunung, kamu tiap hari datang juga kamu juga capek, jauh tidak efektif. Ya pakai antibiotik yang long acting, long acting. Ada yang long acting. Jadi sekali tembak, udah tembak nanti setelah 5 hari dilihat hasilnya. Atau setelah 3 hari lihat hasilnya. Jadi tidak harus setiap hari kamu nyuntik. Itu ada namanya antibiotik long acting, tanya sama orang ada itu. Ya. Jadi harus tuntas. Jadi tidak boleh kamu kalau minum antibiotik itu, oh sehari ini 2 hari sampai minum sudah sembuh, terus kamu berhentikan, jangan. Nanti kamu resisten. Ya, resisten. Mas itu ngomong, Mbak, Mas, tolong dihabiskan obat ini ya, antibiotik dihabiskan. Misal mau ampicillin, terserah. Ya, itu harus habis sama sapi harus minimal 3 hari diobati. Pendidikan ya, pendidikan harus baik, maksudnya ada pelatihan segala macam ya. Kemudian mengenal penyakit secara dini. Harus tahu. Ya. Harus tahu itu apa itu mastitis, harus tahu. Kemudian puting tambahan dipotong. Puting tambahan itu biasanya ada di belakang. Puting itu ada 4 toh. Adalah ada tambah lagi 1, ada 5. Ada 5 kecil di belakang itu harus dihilangkan. Kenapa? Puting tambahan ini biasa untuk sembunyinya bakteri. Gitu. Jadi ada 4 puting itu, tapi belakang ada 1 lagi kecil. Ya panjangnya paling-paling cuma 3 cm ya, 3 atau 2 cm gitu. Kecil sekali. 3 2 cm kecil sekali. Terus kita potong. Ya, itu potong, dilengkapi. Diping itu seperti tadi ya, ini ada chlorhexidine, ada kapur, ada iodopor itu untuk apa? Untuk diping. Ini macam-macam sitis ya, macam-macam sitis di nanti ujian keluar, besok tes keluar UTS ya. Macam-macam mastis berdasarkan agen penyakit ada 2, mastis spesifik sama non spesifik. Spesifik biasanya seperti bakteri. Kalau non spesifik berarti bakteri. Menurut jalannya penyakit ada 2, subklinis dan klinis. Gitu. Subklinis itu tidak bergejala, klinis bergejala. Berdasarkan peradangannya ada 4, ada mastis catarrhalis, ampotematosa, plegmonosa, gangrenosa. Patrilis masih ringan lah, itu masih katar, masih cairan lah. Kalau purulenta itu masih agak kental-kental. Tapi kalau udah gangrenosa itu sudah keras, sudah apa ya? Abinya sudah seperti ada granulanya ya, seperti sudah keras. Itu biasanya tidak sulit diobati. Sudah gangren sudah diobati. Harus mendingan di apa? Kiraja ini kalau sudah gangren. Ini berdasarkan perbarannya atau berdasarkan peradangannya. Ini berdasarkan ambing yang diserang, ada 3 ini. Mastis galactorus terjadi pada saluran air susu, mastis aparensimatosa pada jaringan parensim, mastis interstitialis pada jaringan interstisial. Cara infeksinya ada 4, ada galactogenes, traumatika, hematogenes, limfogenes. Ya, itu cara infeksinya. Lewat lubang puting, lewat luka, lewat peredaran darah, lewat saluran limpa. Jadi banyak macam mastis. Kita tanya cuma klinis banyak sekali. Ya, banyak sekali macam-macam fasilitas. Tolong dihafalkan ya. Besok UTS keluar ini pasti. Saya keluarkan 3 soal paling nggak 3 soal. Ya. Waktunya ini 3 soal yang saya keluarkan. Jangan ya, dihafalkan, besok UTS pasti keluar saya keluarkan. Nah ini komposisi susu ya. Ngurus tapal ini. Ini dasarnya Dirjen tahun 83 ya. Enggak apa-apa lah. Biji berapa? 1,028. Kadar lebihnya berapa? 2,8. Ini kalau seperti ini, kalau sampai
Ini berapa BK-nya? BK-nya berapa BK-nya seperti ini? Kalau ada komposisi seperti ini, BK-nya berapa BK-nya? Mbak, kalau susu komposisi seperti ini, berapa BK-nya? 10,8 dok. 10,8. Berapa airnya? Berapa airnya? Berapa kadar airnya? 89,2%. 89,2%. Gampang kan? Jadi susu itu ada 20 besar, air sama bahan kering. Apa itu bahan kering? Ada lemak, ada protein, ada mineral, ada abu, ada vitamin, ya itu selain air. Itu namanya bahan kering. Bagaimana ngitungnya? Pakai rumus Fleischmann. Nah, itu harus tahu kamu. Ya, harus tahu. Delta asam 4,5 sampai 7%, bukan persen ini, maaf, persen ini. Esa. Uji alkohol negatif, DD negatif, gitu. Uji alkohol tahu, ujinya untuk apa? Untuk keasaman. Jadi untuk keasaman, katalase minimal 3 cc. Katalase untuk mengetahui adanya bakteri secara cepat. Susu tambah H2O2, ya, akan terbentuk gas. Kenapa terbentuk gas? Ini katalase itu untuk mengetahui kuman secara cepat. Gitu. Karena pada kuman ada namanya enzim katalase. Enzim katalase ini bisa merubah H2O2 hidrogen peroksida menjadi gas O2. Akan terbentuk gas maksimal 3 cc. Kalau banyak, kalau gasnya banyak berarti ya katalasenya banyak, enzim banyak. Kalau enzim banyak berarti bakterinya banyak. Gitu. Protein 2,7. Angka reduktase 2 sampai 5 jam. Apa itu angka reduktase? Angka reduktase sama dengan katalase. Jadi ini uji enzimatis reduktase ini. Untuk mengetahui adanya kuman secara cepat. Gitu. Sama dengan katalase, mengetahui kuman secara cepat. Kalau hitung bakteri, cuma bakteri pakai TPC. Tapi ini pakai enzim. Caranya gimana caranya? Kamu sudah dapat itu ya. Jadi susu kalau reduktase kalau tidak salah, lupa saya, tidak salah 20 mili susu ditambah setengah mili methylene blue, MB, methylene blue. Methylene blue. Jadi susu 20 mili tambah setengah mili methylene blue pasti warnanya biru. Namanya methylene blue warna biru itu. Masuk di mana? Di inkubator. Inkubator. Ya. Nah, di dalam susu atau dalam bakteri ada namanya enzim reduktase. Enzim ini akan merubah biru methylene blue menjadi warna putih. Jadi enzim reduktase yang dihasilkan oleh bakteri akan merubah warna biru methylene blue menjadi warna putih. Makanya kalau perubahannya cepat sekali ya, ada kan seperempat jam sudah berubah dari biru jadi putih, berarti jelek sekali. Berarti nilainya 0 tidak salah. Setengah jam berapa nilai, 1 jam berapa nilai, itu ada di buku ya. Jadi kalau perubahannya 2 sampai 5 jam diperkenankan. Semakin lama perubahannya berarti semakin kecil, semakin sedikit enzimnya, berarti semakin sedikit kumannya. Ya, harus tahu prinsipnya itu, prinsipnya jumlah kuman TPC 3 juta, 3 juta. Itu kalau sekarang SNI 1 juta ya. Ini maafin dulu 3 juta sekarang biar tahu. Cuma dulu 3 juta ini. Jumlah TPC per cc. Cc 3 juta. Nah, sekarang 1 juta. Sekarang SNI 1 juta. Sudah dipakai ini biar tidak apa belajar. Tahun 3 sekian. Sekarang 1 juta sekarang. Udah SNI tahun 2009. 11 ya. 1 juta. Pengenalan susu ya, pengenalan susu. Ya. Oke. Jadi susu dibentuk ya. Satu, dipenampungan diperiksa organoleptis, biji sama alkohol. Kalau dulu jangan diperiksa ya. Jadi tidak mau tuh petugas ngerasain, tidak mau. Organoleptis itu ada 4 ya, ada uji bau, uji rasa, uji warna, uji kekentalan gitu. Dia tidak mau merasakan, tidak mau dia. Dia prinsip kayak biji sama alkohol. Biji itu untuk harga, ya harga biji. Ya biji 1,28. Alkohol itu menentukan keasaman, kerusakan susu, pakai alkohol, pakai didih. Ya.
Tidak bisa dengan alkohol. Kenapa alkohol itu alkohol lebih pekat. Alkohol 2 mililiter susu sama 2 mililiter alkohol 70%. Alkohol ini ya susu akan positif ya, positif apabila keasamannya 8 sampai 9. 8 sampai 9 derajat Celcius itu kan positif. Tapi kalau didih biasa 9 sampai 10. Ya, 9 sampai 10 dia baru positif. Makanya untuk operasi menggunakan alkohol, karena 8 dia sudah positif. Sudah ditolak, sudah rusak. Kalau pakai didih 8 itu masih negatif. Makanya dia pakai alkohol untuk apa? Untuk operasi. Ya, karena dia lebih peka dibanding sama uji didih. Jadi alkohol sama didih sama, tujuan sama untuk mengetahui keasaman ya. Cuma alkohol ini adalah lebih peka. Dia 8 sampai 9 dia positif, kalau pada didih 9 sampai 10 baru positif. Ini namanya apa ini namanya untuk lihat CMT ya, CMT itu lihat ada jelas. Nah, ini warnanya ungu, tapi nanti bukan warnanya, tapi nanti dia akan mengental ya, menggumpal. Ini. Harus lihat, ini tidak lihat, harus melihat ya, melihat karena menggumpal itu tidak bisa dilihat ya, menggumpal. Kalau warna biasanya kalau menggumpal tidak bisa dilihat. Nanti harus tahu di kandang susu dikasih regen digoyang-goyang. Yang nanti dia akan terjadi gumpalan. Ini sudah tahu aja ini ya, cara diagnosa mastitis ya. Perlu tahu aja, tidak usah dihafalkan apa-apa, perlu tahu aja. Instagram tes ya, bisa jadi baca nanti, gampang. Ya tes, dibaca aja nanti. Nah ini ini dihafalkan. Tolong dihafalkan ini. Insya Allah nanti keluar ujian, dihafalkan ini. Ini reagen CMT. Ya, reagen CMT. California Mastitis isinya apa? Isinya alkyl arissulfonat 3%, NaOH 1,5%, sama brom 1/10.000. Tolong dihafalkan. Ya, saya bilang itu dapat dihafalkan. Siapa tahu ujian keluar. Ini jumlah reaksi ya, reaksi CMT ya. Ini ada negatif, ada tris, ragu, atau status +2, +3. Ini jumlah runtuhan selnya. Ya, kalau negatif sekian, jumlah selnya sekian 0 sampai 200.000. Kalau ragu 150.000 sampai 500.000 gitu. Kalau +1 ya ini. Ya. Ini sama 400.000 ya, 400.000. Positif 800.000 sampai 5 juta. Kalau +3 di atas 5 juta. Jumlah runtuhan selnya, sel per mililiter susu. Itu dong dibaca ini. Cukup, itu aja. Nggak usah banyak-banyak. Ini aja untuk kuliah sore ini ya, cukup ya, sangat cukup. Jadi yang saya mau belajar dipelajari ya, nanti keluar ujiannya untuk reagen sama untuk macam-macam mastis ya dipelajari. Kamu minggu depan Senin jam kedua ya ujiannya, betul? Iya, Senin kamu tes Senin ya? Lah lupa kamu tuh. Iya dokter, Senin udah ujian. Ujiannya Senin ya, kalau tidak salah KFV 2 ini jam kedua ya, jam kedua ya. Jam kedua ya. Jam kedua, jam kedua. Jam pertama jam 8 kan? Jam kedua. Ya. Nanti soalnya sama dengan yang di UNER, yang di Surabaya. Ya, oke gitu aja. Moga-moga jelas. Ada pertanyaan? Moga-moga tidak ada. Saya kira cukup. Kalau mau persiapan buka, ya. Apa, Mas? Nggak ada? Belum ada dokter. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Selamat berbuka puasa. Ya, sekali lagi, moga-moga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya dokter. Terima kasih dokter. Pamit ya. Dok.